Halo teman-teman YouTube, selamat datang di AJR Channel. Di video kali ini kita akan membahas manga Boruto chapter 78 yang baru saja dirilis pada 20 Februari 2023. Chapter 78 ini berjudul Super Idiot dengan gambar Naruto sebagai covernya. Di halaman pertama terlihat Shikamaru yang mendapati laporan dari unit sensorik. Shikamaru berkata, "Cakra Naruto hilang, apa maksudmu?" Unit sensorik berkata, "Kami sedang memeriksanya sekarang, tidak ada penyebab yang jelas. Cakra istrinya juga hilang di waktu yang sama, tidak ada yang bisa ditemukan." Shikamaru berkata, "Apa yang terjadi? Mungkinkah itu Code?" Unit sensorik berkata, "Aku tidak tahu. Beberapa detik sebelumnya tiba-tiba cakra Kawaki terdeteksi." Shikamaru kaget dengan pernyataan dari unit sensori. Di saat yang bersamaan terlihat Himawari yang pulang membawa belanjaan, tetapi ayah dan ibunya sudah tidak ada di rumah. Himawari melihat kepecahan foto yang jatuh ke lantai. Shin berpindah ke rumah tempat misi Boruto dan Eida. Boruto berkata, "Mengapa Kawaki melakukan hal itu?" Shikamaru menjawab melalui telepati, "Tidak ada petunjuk. Aku tidak bisa membayangkan dia melukai Naruto. Tapi bisakah kau melihat sesuatu, Eida?" Eida lalu menggunakan mata Senrigannya dan berkata, "Itu pasti Kawaki. Aku tidak tahu apa yang dilakukannya, tapi Hokage dan istrinya terhisap ke dalam sesuatu seperti pusaran gelap." Boruto berkata, "Ibu juga, beneran?" Shikamaru berkata, "Dan kemudian Kawaki menghilang lagi. Di mana dia sekarang?" Eida berkata, "Aku tidak tahu karena dia tidak terlihat secara fisik. Aku tidak bisa melacaknya dengan Senriganku." Boruto lalu bergegas pergi ingin mencari Kawaki. Sarada dan Sumire memanggil Boruto, tapi dia tidak peduli dan tetap meninggalkan rumah itu. Boruto berlari menuju ke suatu tempat dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Bajingan kau." Eida masih menggunakan mata Senrigannya untuk melihat kejadian sebenarnya dan mendengarkan percakapan yang dibicarakan Kawaki dan Naruto. Eida berkata, "Meninjau obrolannya dengan Hokage, aku bisa bilang Kawaki berencana untuk membunuh Boruto lagi." Sarada dan Sumire kaget. Sarada berkata, "Membunuh Boruto? Lagi? Tunggu, apa maksudmu dengan lagi?" Ternyata Sarada selama ini tidak mengetahui kejadian Boruto yang dibolongin dadanya sama Kawaki, guys. Sumire lalu mendekati Sarada dan berusaha menenangkannya. Sarada berkata, "Kau membuatnya terdengar seperti Kawaki membunuhnya sebelumnya. Kukira Code yang membunuh Boruto. Apa-apaan ini?" Shikamaru berkata melalui telepati, "Kawaki adalah pelakunya. Tapi Boruto menyuruhnya melakukannya untuk melindungi kita dari ancaman Momoshiki. Kawaki mungkin mencoba melakukannya lagi sekarang dan untuk alasan yang sama." Sarada bergegas pergi dan meninggalkan percakapan. Sumire memanggilnya, "Sarada, jangan, itu terlalu berbahaya." Shikamaru juga berkata, "Berhenti Sarada, Sumire benar. Kawaki pasti sangat tidak stabil saat ini. Percakapan rasional sepertinya tidak akan mungkin terjadi. Serahkan dia kepada kami." Sarada berkata dengan nada yang tegas, "Aku baru tahu kalau Boruto sudah mati setelah dia dibangkitkan. Di waktu yang sama, aku bahkan tidak tahu bahwa dia dalam bahaya. Sekarang aku tahu, aku tidak bisa hanya berdiri, tidak melakukan sesuatu." Sarada lalu tetap pergi meninggalkan ruangan mencari Boruto. Sumire dan Shikamaru berusaha menghentikan Sarada. Shikamaru berkata, "Hei Sarada, jangan bertindak sendiri. Ini adalah perintah. Sarada!" Scene berubah ke penampakan Boruto yang pergi ke atas patung Hokage. Boruto berlari dengan sangat cepat. Lalu muncul pusaran hitam di sekeliling Boruto seperti berusaha ingin membungkusnya. Lalu Boruto sadar dan mengeluarkan segel karma dan memukul pusaran itu hingga Boruto terlepas. Boruto jatuh ke tanah di atas patung-patung Hokage. Lalu muncul Kawaki dan berkata, "Itu bisa sangat mudah jika aku bisa menyegelmu juga." Kawaki menampakkan dirinya dan Boruto kaget. Kawaki lalu berkata, "Mau pulang kan? Kupikir kau akan melewati jalan ini." Mereka berdiri tepat di atas patung Naruto. Boruto berkata, "Apa yang kau pikirkan? Apa yang kau lakukan dengan ayah dan ibuku?" Kawaki mengangkat tangan kirinya dan mengeluarkan kubus Daikokuten yang kecil sekali
dan jatuh ke tanah. Kawaki berkata, Daikokuten, Shinjutsu yang memungkinkan akses ke sebuah dimensi di mana waktu berhenti. Hokage ketujuh dan ibumu ada di sana. Boruto kaget dan tampak kesal. Kawaki kembali berkata, jangan cemas, mereka berdua baik-baik saja dan mereka tidak akan menua sehari atau mati kelaparan di sana. Hanya saja kau tidak akan pernah melihat salah satu dari mereka lagi. Kawaki mengeluarkan segel karma dan doujutsu mata kirinya muncul. Kawaki ternyata mengeluarkan balok-balok Daikokuten tepat di atas kepala Boruto. Balok-balok itu berusaha menimpa Boruto, tapi Boruto sadar dan menghindar. Kawaki lalu muncul di sebelah kiri Boruto dan Kawaki mengeluarkan tangan perubahannya ingin menusuk Boruto. Tapi Boruto menangkisnya dengan kunai dan Boruto berada di dalam genggaman tangan perubahan Kawaki dengan kunai masih menancap di tangan tersebut. Lalu Boruto berkata, apa yang merasukimu Kawaki? Mengapa kau? Percakapan dipotong Kawaki dan Kawaki berkata, karena kau seorang Otsutsuki Boruto, kenapa lagi? Boruto berkata, itu konyol, hentikan ini sekarang. Semua orang akan kesini sebentar lagi jika ini semakin buruk. Kawaki menjawab, aku tahu, itulah mengapa aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Tidak ada jalan untuk kembali. Tiba-tiba tangan perubahan Kawaki retak dan hancur berkeping-keping. Ternyata Boruto sudah mengeluarkan segel karma dan menghancurkan tangan Kawaki dengan Rasengan. Boruto berkata, kau bodoh, tampaknya kata-kata tidak bisa menghentikanmu. Kawaki menjawab, benar bro. Shin berubah ke lab Amado. Amado berkata pada Sai yang saat itu berada di ruangan yang sama. Hei, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Kawaki? Sai menjawab, maaf, bisakah kau tenang? Aku masih menerima informasi. Amado berkata, aku mendengar dia menyerang Hokage. Aku tidak percaya, itu pasti semacam kesalahan. Saya menjawab, sayangnya tidak, kami ingin menanyainya. Tapi Kawaki tidak bisa bekerja sama ditambah Sukuna Hikona yang membuatnya menjadi sulit ditahan. Skenario paling buruk, kami harus mengambil tindakan ekstrim. Amado terlihat kaget dengan perkataan Sai. Sebelum lanjut lagi ke videonya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merahnya supaya channel ini makin berkembang. Dan ingat, subscribe itu gratis loh, terima kasih. Kembali ke area pertarungan Boruto dan Kawaki. Terlihat Kawaki menembakkan sesuatu dengan tangan kirinya, tapi bisa dihindari oleh Boruto. Boruto membuat segel petir dan menyerang Kawaki dengan rembetan listrik. Tapi Kawaki mengecil dan muncul di sebelah kanan Boruto. Lalu Kawaki menendang Boruto. Boruto terpental, lalu Kawaki kembali mengeluarkan tangan perubahannya ingin menusuk Boruto. Lalu Kawaki merasakan kehadiran seseorang dari sebelah kanan. Ternyata itu adalah serangan jurus api dan Kawaki menghisap jutsu itu dengan tangan kirinya. Ternyata serangan itu berasal dari Sarada yang muncul dari atas bukit bebatuan. Sarada berkata, Kawaki, apa yang merasukimu? Kawaki berkata, aku hanya mengatakan ini sekali. Jika kau tidak mau mati, jangan ikut campur. Sarada kaget dengan perkataan Kawaki dan berkata, apa kau serius? Boruto berkata, lari Sarada, dia tidak akan mendengarkan apapun yang kau katakan. Dia benar-benar akan membunuhmu. Sarada melompat dan mendekati Boruto. Sarada terlihat ingin menyelamatkan Boruto. Sarada berkata, semakin banyak alasan untuk mengatakannya. Sebagai shinobi yang bercita-cita menjadi Hokage. Kawaki berjalan mendekati Sarada sambil berkata, shinobi, Hokage, kau benar-benar shinobi yang ditakdirkan untuk mati lebih awal. Kawaki dengan tatapan kosong melayangkan tangan perubahannya dan menyerang Sarada yang berdiri diam di depan Boruto. Tiba-tiba, serak, crop! Tangan Kawaki menyambet ke arah Sarada dan memercikkan darah. Ternyata Boruto berhasil menyelamatkan Sarada. Tetapi sayang, mata kanan Boruto lah yang terluka karena tangan perubahan Kawaki tadi. Mata kanan Boruto memiliki luka vertikal yang juga mengenai ikat kepala Sasuke yang digunakan Boruto. Ikat kepala ini akhirnya memiliki dua tanda garis pengkhianatan. Garis horizontal yang dibuat Sasuke dan garis vertikal yang dibuat oleh Kawaki. Mata kanan Boruto mengeluarkan banyak sekali darah. Sarada berkata, Boruto, matamu. Boruto yang sangat kesakitan sambil memegang matanya berkata,
aku baik-baik saja, larilah, dia tidak main-main. Kawaki yang berada di dekat mereka masih menatap sinis dengan pandangan kosong. Kawaki berkata, menyingkirlah Sarada, atau kau masih merasa butuh untuk ikut campur. Kawaki lagi-lagi mendekat ingin menyerang Sarada, dan tiba-tiba tangan karet Mitsuki dan Kagemane milik Shikamaru menahan pergerakan Kawaki. Sarada kaget melihat rekan-rekannya muncul menyelamatkannya. Shikamaru berkata, cukup Kawaki, wow ini kabar bagus. Kelihatannya jurus Kagemane bisa menahan kau mengecil. Tangan kiri Kawaki ditahan oleh Mitsuki dan Mitsuki berkata, kau juga tidak bisa menyerap dengan segel karma. Aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku mati. Tiba-tiba muncul Sasuke di sebelah Sarada dan Sasuke menodongkan pedang ke arah Kawaki. Sasuke berkata, ini sudah berakhir Kawaki. Aku seharusnya tidak melakukan ini. Tapi aku akan membunuhmu jika kau melawan. Semua yang ada di sana kaget dengan kemunculan Sasuke yang tiba-tiba sekali. Konohamaru ternyata juga ada di sana dan mengangkat Boruto sambil berkata, sial, tidak bisa dipercaya, kau baik-baik saja Boruto. Shikamaru berkata, sekarang apa yang terjadi selanjutnya tergantung padamu Kawaki. Apa yang kau lakukan pada Naruto dan Hinata? Kawaki berkata, hanya apa yang harus dilakukan untuk Hokage ke-7 dan kebaikan Konoha ke depannya. Shikamaru berkata, untuk kebaikan Konoha, aku tidak mengikutinya. Hal satu-satunya yang kau lakukan adalah menabur kekacauan di sekitarmu. Kawaki berkata, apa yang harus kukatakan padamu bahwa aku tidak pernah mengira atau bahkan menginginkanmu untuk mengerti. Jika kau tidak suka dengan apa yang kulakukan, bunuh saja aku. Membicarakannya tidak ada gunanya. Shikamaru menjawab, sialan kau, benar-benar sangat bodoh. Tiba-tiba Boruto yang memegang mata kanannya yang terluka melepas genggamannya dan membuka mata kanannya. Mata kanan Boruto berubah menjadi Byakugan dan segel karma Momoshiki muncul. Sepertinya kali ini Momoshiki berhasil mengambil alih tubuh Boruto lagi. Semua yang ada di sana kaget dan Kawaki berkata, Momoshiki. Borushiki membuka tangan kanannya ke arah jurus Kagemane yang menahan Kawaki. Borushiki ternyata menghisap jutsu Kagemane milik Shikamaru. Semua yang ada di sana kaget dan Kawaki berhasil kabur dengan menciutkan tubuhnya dan muncul di atas patung kepala Naruto. Borushiki berkata, kau ingin membunuhku kan? Kemudian kau tidak bisa menghindar akan dikalahkan di sini. Kawaki menjawab, apa yang kau rencanakan? Mengapa kau menyelamatkanku? Borushiki berkata, kau dikepung Kawaki, cepatlah lari. Atau kau mau membuang kesempatan yang sudah kuberikan padamu? Kawaki tampak terdiam dan tiba-tiba tangan karet Mitsuki berusaha menggapai Kawaki. Dan Kawaki menciutkan tubuhnya dan menghilang. Shikamaru berkata, sial, dia kabur. Dia menggunakan Sukuna Hikona, jadi cakranya akan sangat lemah. Dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Disitulah saat kita bisa menyerangnya. Semuanya bersiaga. Temukan dia dengan cara apapun yang diperlukan. Sasuke menatap Borushiki dan berkata dalam hatinya, aku tidak mengerti apa yang dia coba lakukan. Mengapa menyelamatkan Kawaki yang ingin membunuhnya? Mata kanan Boruto mulai menutup dan segel karma Momoshiki menghilang. Dan Boruto pun terjatuh lemas lalu ditangkap oleh Konohamaru. Sarada mendekat dan berkata, maafkan aku Boruto karena kau. Percakapan dipotong Boruto dan berkata, itu bukan salahmu Sarada, itu karena si kepala batu super goblok. Mitsuki berkata dengan nada sinis, ya benar sekali. Boruto memegang mata kanannya dan masuk ke sebuah dunia di dalam pikirannya dan mengobrol dengan Momoshiki. Momoshiki berkata, baiklah bocah, kau sudah kehilangan satu mata birumu. Kurasa kau tahu ini, tapi ini baru permulaan. Kau akan mulai kehilangan segalanya sebentar lagi, dan itu tidak bisa dihentikan lagi. Akhir yang sudah dimulai. Momoshiki perlahan menghilang dan berubah menjadi asap. Demikianlah chapter ini berakhir. Gila banget si Kawaki, mata kanan Boruto buta guys gara-gara dibelek sama dia. Konoha benar-benar dalam keadaan darurat nih. Bagaimana dengan cerita di chapter 79 ya? Kita akan bahas di prediksi chapter 79.
Mimin udah gak sabar banget pengen ngebocorin cerita chapter 79. Kebetulan admin udah dapat bocoran tentang apa yang akan terjadi di chapter 79.